bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Perubahan dan Inovasi. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai Identifying Strategic Capabilities. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, memahami perbedaan antara sumber daya, kapabilitas, dan kapabilitas dinamis. Yang kedua, identifikasi sumber daya berwujud dan tidak berwujud yang berkontribusi terhadap kapabilitas. Dan yang ketiga, menilai bagaimana kapabilitas berkontribusi terhadap keunggulan kompetitif. Langsung kita mulai saja ya. Kompetensi inti atau core competence dimasukkan ke dalam lebih dari satu produk inti, yang pada gilirannya dimasukkan ke dalam lebih dari satu unit bisnis. Nah, untuk lebih memahami kompetensi inti, kita bisa ambil pohon sebagai sebuah metafora nih teman-teman. Jadi daun, bunga, dan buah itu bisa diibaratkan sebagai produk akhir. Kemudian cabang-cabang yang kecil itu diibaratkan sebagai unit bisnis. Kemudian batang dan anggota tubuh utamanya dari pohon itu diibaratkan sebagai produk inti, dan sistem perakaran dari pohon itu diibaratkan sebagai kompetensi inti. Seperti yang kita tahu, akar itu memiliki peran yang sangat penting atau mungkin paling penting dalam pertumbuhan pohon. Karena tanpa akar, pohon itu nggak bisa bertumbuh karena dia nggak bisa menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, sama dengan kompetensi inti. Tanpa kompetensi inti, suatu perusahaan juga sulit untuk berkembang. Dari tadi kita bahas tentang kompetensi, tapi di tujuan pembelajaran kita, itu disebutkan tentang kapabilitas. Jadi kompetensi itu berbeda dengan kapabilitas ya teman-teman. Kompetensi itu merujuk pada sebuah kemampuan. Nah, sedangkan kalau kapabilitas itu ada suatu dorongan di mana kita mau untuk mendeliver atau melakukan kemampuan tersebut. Kapabilitas mengacu pada potensi organisasi untuk melakukan aktivitas atau serangkaian aktivitas tertentu. Kemampuan tersebut cenderung terdiri dari kombinasi atau konfigurasi sumber daya yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut. Pada tingkat yang lebih tinggi, kita akan mengenal yang namanya kapabilitas dinamis. Kapabilitas dinamis adalah kemampuan untuk meningkatkan beradaptasi dan berinovasi. Nah, kapabilitas dinamis ini didedikasikan untuk modifikasi kapabilitas operasional dan juga untuk mengarahkan. Misalnya pada perubahan produk atau proses produksi dari suatu perusahaan. Misalnya, ada suatu perusahaan yang namanya Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Nah, TSMC ini selama beberapa generasi teknologi terus mengembangkan kemampuan dinamis dalam pembuatan semikonduktor berdasarkan pengetahuan ilmiah yang terkodifikasi secara mendalam, pengetahuan tentang pembuatan bahan, serta pengalaman dan pembelajaran kumulatif. Nah, dari gambar di bawah ini kita bisa lihat ya tentang hierarki kompetensi. Kita juga bisa lihat bahwa kapabilitas dinamis itu bukan hanya sekedar resources atau sumber daya, tapi dia lebih fungsional daripada sumber daya yang ada di organisasi tersebut. Sebenarnya, apa sih fungsi kapabilitas dinamis? Yang pertama, kapabilitas dinamis berfungsi untuk merasakan peluang dan juga ancaman. Jadi, dengan adanya kapabilitas dinamis, kita tuh bisa tahu adanya peluang dan juga ancaman untuk perusahaan atau organisasi kita. Yang kedua adalah meningkatkan, menggabungkan, melindungi, dan mengkonfigurasi ulang sumber daya tangible dan juga intangible. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk menyerap dan juga untuk beradaptasi. Mengidentifikasi kapabilitas adalah salah satu tantangan yang tersulit. Nah, oleh karena itu, terdapat kerangka kerja untuk membantu dalam mengidentifikasi kapabilitas yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengidentifikasi atribut utama dari produk dan layanan yang paling sukses yang ditawarkan oleh organisasi. Yang kedua adalah memetakan atribut tersebut pada sumber daya atau kompetensi yang dimiliki organisasi, termasuk sumber daya berwujud dan tidak berwujud. Dan yang ketiga adalah menilai potensi untuk mempertahankan, melindungi, dan mengeksploitasi sumber daya, termasuk pengelolaan pengetahuan.
Untuk mewujudkan sustainable competitive advantage, ada 3 kondisi yang harus diberlakukan. Yang pertama, pelanggan harus merasakan perbedaan yang konsisten dalam atribut penting antara produk atau jasa produsen dan atribut yang ditawarkan oleh pesaing. Yang kedua, perbedaan ini merupakan konsekuensi langsung dari kesenjangan kemampuan antara produsen dan produsen dari pesaing. Yang ketiga, perbedaan atribut penting dan kesenjangan kapabilitas diperkirakan akan terus berlanjut seiring berjalannya waktu. Terdapat 4 tipe COINI atau COINIS for type yang berhubungan dengan Sustainable Competitive Advantage. Yang pertama ada peraturan. Jadi peraturan ini mencakup kepemilikan badan hukum, misalnya paten dan juga merek dagang. Yang kedua ada posisional. Hasil usaha keras sebelumnya, seperti reputasi, kepercayaan, dan juga konfigurasi rantai nilai. Yang ketiga ada sistem bisnis, kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya kesesuaian yang konsisten terhadap spesifikasi. Dan yang keempat ada karakteristik organisasi, misalnya adalah kemampuan untuk mengelola suatu perubahan. Terdapat beberapa valued attributes yang penting dalam membentuk suatu kapabilitas. Yang pertama ada image, jadi image itu adalah gambaran dari rangkaian produknya. Apakah image itu penting? Dan yang kedua ada harga atau price. Jadi dari harga atau price ini kita dapat mempertanyakan apakah harga jual yang rendah itu merupakan kriteria pembelian utama. Yang ketiga ada user friendliness atau keramahan pengguna. Jadi, apakah penting sih agar produk itu mudah digunakan oleh user atau pengguna? Yang keempat ada availability. Jadi, apakah ketersediaan dari rangkaian produk itu penting? Yang kelima ada rapid response to inquiry. Jadi, apakah penting sih untuk menghasilkan desain kutipan dengan sangat cepat? Kemudian ada respon cepat terhadap permintaan atau quick response to customer demand. Nah, ini apakah penjualan tuh akan kalah gitu dari pesaing jika pesaing itu merespon lebih cepat daripada kita? Yang selanjutnya ada width of product range. Jadi, apakah penting sih untuk menawarkan berbagai macam produk dan atau layanan kepada pelanggan? Selanjutnya ada new product to market time. Jadi, seberapa pentingkah waktu untuk pengembangan produk itu? Selanjutnya ada quality in the product's fitness for purpose. Jadi, apakah produk atau layanan ditawarkan itu memiliki manfaat yang sesuai dengan kemauan pelanggan? Kemudian, quality in the consistent achievement of defined specification. Nah, ini berfokus pada apakah kesesuaian konstan dengan spesifikasi vital. Kemudian ada safety atau keamanan. Jadi, ini fokusnya adalah apakah keamanan itu dalam penggunaannya itu menjadi kekhawatiran utama gitu, menjadi major concern. Nah, selanjutnya ada regulatory requirements. Apakah memenuhi persyaratan peraturan lebih awal atau lebih baik dibandingkan kompetisi memberikan keunggulan kompetitif? Selanjutnya ada degree of innovation. Kemudian ada ability to vary product specification. Jadi, penting untuk menghasilkan produk atau modifikasi layanan dengan mudah dan cepat. Kemudian ada ability to vary product volume. Jadi penting juga untuk dapat menambah atau mengurangi volume produksi dengan mudah. Yang selanjutnya ada customer service. Dan yang terakhir ada pre and after sales service. Jadi itu adalah layanan pra dan purna jual. Kompetensi strategi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, kompetensi strategi bertanggung jawab untuk menyampaikan hal yang bermanfaat bagi pelanggan. Kemudian, kompetensi strategi itu bersifat istimewa bagi perusahaan. Kita juga perlu meluangkan waktu untuk memperoleh atau membuat suatu kompetensi strategi. Yang selanjutnya, kompetensi strategi itu berkelanjutan karena sulit dan memakan waktu untuk ditiru. Kompetensi strategi itu meliputi konfigurasi sumber daya, dan kompetensi strategi memiliki konten yang kuat dan kompleks secara sosial yang merupakan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman. Kapabilitas dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada kapabilitas regulasi, yaitu sumber daya yang berbadan hukum. Kapabilitas regulasi yang tangible itu ada neraca dan juga aset,
Yang intangible ada rekening administratif, kemudian ada paten, ada lisensi, merek dagang, kontrak, dan juga data yang dapat dilindungi. Yang kedua ada kapabilitas posisi, yaitu sumber daya yang bukan merupakan badan hukum dan merupakan hasil usaha yang terdahulu. Contohnya ada reputasi perusahaan, kemudian ada reputasi produk, ada jaringan perusahaan, jaringan pribadi, jaringan rantai pasok, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kapabilitas fungsional, terdiri dari sumber daya yang berupa keterampilan dan pengetahuan individu atau keterampilan dan pengetahuan tim di dalam perusahaan, pemasok atau distributor. Contohnya ada pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam operasi, keuangan, pemasaran, penelitian dan pengembangan, juga pengetahuan dari pemasok dan juga distributor. Yang terakhir ada kapabilitas budaya, terdiri dari sumber daya yang merupakan karakteristik organisasi. Contohnya ada persepsi terhadap standar kualitas, kemudian tradisi layanan pelanggan, kemampuan untuk mengelola perubahan, kemampuan berinovasi, kemampuan kerja tim, kemampuan untuk mengembangkan staf, pemasok dan juga distributor, dan juga mekanisme respon yang otomatis. Dalam mempertahankan, melindungi, dan memanfaatkan kompetensi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kita harus mempertahankan, melindungi, dan memanfaatkan kompetensi with respect to protection. Jadi sumber daya yang kita miliki itu harus bisa dilindungi oleh undang-undang. Mempertahankan, melindungi, dan memanfaatkan kompetensi with respect to sustainability. Jadi, apakah sumber daya kita itu dapat tahan lama, dan apakah sumber daya itu berkurang seiring berjalannya waktu? Bisakah orang lain dengan mudah untuk membeli sumber daya tersebut, atau bisakah orang lain dengan mudah untuk menumbuhkan sumber daya tersebut? Selanjutnya, kita harus mempertahankan, melindungi, dan memanfaatkan kompetensi with respect to enhancement atau peningkatan. Jadi kita harus memastikan nih apakah sumber daya kita ini meningkat, dan juga kita perlu memastikan bahwa stok atau sumber daya ini dapat mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Yang terakhir, kita harus mempertahankan, melindungi, dan memanfaatkan kompetensi with respect to exploitation. Jadi kita harus memastikan bahwa sumber daya ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas perusahaan. Yang pertama ada kerahasiaan, kemudian ada akumulasi pengetahuan, selanjutnya ada waktu tunggu dan layanan purna jual, kemudian ada kurva pembelajaran, harta pelengkap, kompleksitas produk, standar, merintis produk-produk baru yang radikal, dan kekuatan perlindungan paten. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, dapat disimpulkan bahwa sumber daya itu dapat berwujud termasuk aset, pabrik, dan peralatan, serta lokasi. Atau sumber daya itu juga bisa yang tidak berwujud atau intangible, seperti keterampilan karyawan dan kekayaan intelektual. Namun, produk-produk tersebut tidak serta-merta memberikan manfaat keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kapabilitas itu lebih fungsional daripada sumber daya, dan menurut definisinya merupakan kombinasi sumber daya langka yang sulit ditiru dan menciptakan nilai bagi organisasi. Kapabilitas dinamis memungkinkan organisasi untuk beradaptasi, berinovasi, dan memperbaharui. Oleh karena itu, kapabilitas dinamis sangat penting dalam kondisi ketidakpastian dan pertumbuhan jangka panjang. Kapabilitas menciptakan nilai dan berkontribusi terhadap daya saing dalam berbagai cara, termasuk kemampuan untuk membedakan proses dan produk yang sulit ditiru. Nah, sekian untuk video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat belajar!